kehidupan hati yang baik ternyata bukan hanya sekedar ketika Allah Azza wa Jalla memilihkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman secara lepas, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan nikmat baiknya hati manusia yang akan menjadi baiknya kehidupan manusia adalah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat hati yang dikaitkan dengan hidayah, dan nikmat hidayah yang dikaitkan dengan keselamatan hidayah dan tumbuhnya perjalanan hidayah. Semuanya itu adalah kembali kepada benarnya kehidupan iman yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di akhir surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mereka dulu berkata, amanna, kami beriman. Kemudian Allah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Arab yang mengaku orang beriman, lam tu'minu, kalian itu belum ada iman. Kebalikan, apa yang kalian katakan amannya, sebenarnya hakikat yang sebenarnya lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kemudian Allah menegaskan bagaimana mereka ini belum punya keselamatan, kebenaran, kehidupan hati mereka dengan iman. Kata Allah Azza wa Jalla, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika iman itu belum masuk di dalam hati, maka di sini dengan jelas dan dengan tegas Allah mengkaitkan kehidupan iman adalah tatkala iman itu menancap di hati, menjadi kehidupan yang ramai di dalam hati, menjadi syiar yang ada di dalam kehidupan hati-hati orang yang beriman. Yang kehidupan ini tidak ada lain adalah dengan tegaknya peringatan-peringatan tentang iman, selamatnya, tumbuhnya peringatan-peringatan tentang iman, kaidah-kaidah tentang iman, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang memberi manfaat pada orang beriman itu adalah ad-dzikr, yaitu peringatan, ilmu yang nafi', yang senantiasa menjadi kebutuhan hati dengan imannya, sampai hati itu seperti kata Allah di dalam ayat yang lain, punya syiar kehidupan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau Allah disebut maka hatinya bergetar, hatinya yataharrak, punya gerakan. Kemudian ketika peringatan-peringatan cabang-cabang iman tuliyat, dibacakan, diajarkan, diperingatkan, apalagi ketika kesempatan-kesempatan cabang-cabang iman itu dibuka oleh Allah dan dia dimudahkan di dalam jalan tersebut, maka yang terjadi adalah
idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi nikmat iman yang sebegini mulia, sebegini besar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan nikmat tersebut hanya memang nikmat yang terbatas, kebahagiaan yang terbatas, yang hanya Allah berikan pada orang-orang beriman yang memang imannya sebagaimana Allah telah jelaskan tadi. Hatinya saluhat, hatinya wajilat wazadat, hatinya selalu punya getaran apabila disebutkan nama Allah, dan hatinya senantiasa nyambung apabila dibacakan, diperingatkan ayat-ayat Allah yang semuanya itu hakikatnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'abul iman, cabang-cabang iman. Sampai kata Rasulullah, hal yang sepele saja bisa menjadi zadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adha anit tariq. Ada sesuatu yang menjadi masalah di jalan, membawa madarat, maka menjadikan imannya bertambah. Dia berbuat sebagaimana petunjuk yang dibacakan di dalam peringatan Allah. Kebahagiaan ini telah diterangkan, ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaisa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, walaisa dzalika illa lil mu'min. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban, sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Ada manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Itulah orang beriman. Di mana Nabi menegaskan, menjelaskan, kana inna amrohu kullahu khair. Semua urusan hidupnya itu mesti berbuah kebaikan. Semua yang terjadi kullahu khairun. Dan itu Nabi menegaskan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu semuanya tidak akan pernah ada kecuali hanya pada orang beriman. Karya-karya kehidupan yang ajibah, yang menakjubkan, itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Namun kita mesti ingat hari-hari yang lain di mana Allah juga banyak menyebutkan sisi-sisi orang beriman yang tidak menakjubkan. Kita bisa mengambil contoh saja di dalam surat Al-Hujurat. Di pertengahan ayat surat Al-Hujurat Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Apabila ada dua orang beriman yang mereka ini iktatalu, saling membunuh. Allah menyebut saling membunuh. Ini tidak masuk ke dalam makna yang Nabi katakan ajaban. Inna amrohu kullahu khair. Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih keras lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau ada orang beriman dia berbuat zina, yasrikul khamra, yasrabul khamra, meminum khamr, tapi orang beriman. Bahkan Nabi menegaskan hakikatnya seperti orang yang tidak punya iman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika beliau meminta kepada Allah ilman nafi'a, maka beliau berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebaliknya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini kemudian melahirkan iman yang bermasalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qalbin la yakhsha. Ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah meraihkan hati-hati iman yang tidak punya kehidupan khusyuk kepada Allah. Qalbun la yakhsha. Hati yang tidak punya keramaian, kehidupan tawadhu dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan membawa kembali sisi kehidupan zahir, sisi kehidupan yang berpengaruh dengan hati, yaitu nafsu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafsin la tasba'. Dan aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah bisa tenang, nafsu yang tidak pernah bisa puas, nafsu yang senantiasa lawamah ammaratun bisu. Kemudian akan membawa kembali ketika hati, iman yang ada di hati tidak meraihkan sifat iman yang benar. Kemudian akhirnya membawa dampak nafsu yang tidak bisa tumakninah. Kemudian membawa dampak kembali yang lebih besar, dakwatin la yustajabulah. Kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla la yustajabulah. Allah tidak kabulkan. Allah tidak raihkan perjalanan kita di dalam kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah tidak mudahkan orang-orang yang seperti ini, aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan hari-hari sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, akhsha alaikum an tuftaha barakatun minas sama'i wal ard. Yang aku takutkan pada kalian kalau keberkahan dunia dari langit dan dari bumi dibuka oleh Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha. Maka lihatlah kehidupan kalian, kehidupan manusia. Kalian menjadi orang yang berlomba ke sana. Fatuhliku, kemudian kalian binasa. Ini sisi mukhalafah yang terjadi manakala kehidupan manusia terjatuh di dalam qalbun la yakhsha, terjatuh di dalam nafsun la tasba', terjatuh di dalam dakwatun la yustajabulah. Dan semuanya itu adalah karena berangkat dari ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Paling besarnya ilmu yang tidak bermanfaat adalah kembali kepada ilmu yang menjadikan hati-hati manusia punya kehidupan iman yang benar. Ilmu yang menjadikan hati manusia punya syiar kepada Allah, punya khusyu'ul qalbi. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan sisi ini yang juga jauh-jauh diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'u. Awal ilmu yang diangkat oleh Allah adalah ilmu tentang khusyuk. Ilmu yang menjadikan hati-hati manusia punya kehidupan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal di satu sisi kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu ini adalah sampai sebagian ulama menerangkan Al-Quran kulluhu at-tauhid. Al-Quran itu hakikatnya semua isinya adalah membawa kehidupan hati untuk ikhlas kepada Allah, untuk tauhid, untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sisi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu masuk di masjid suatu kaum, la tarau khasyian, hampir-hampir kamu tidak melihat orang yang mereka ini punya kehidupan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sisi yang sebenarnya menjadi tujuan besar, kebahagiaan besar. Tidak ada lain adalah kehidupan kesenangan seorang hamba itu kepada Allah. Ketentraman, kegembiraan, itu tujuan besar di dalam ilmu khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga khusyuk itu adalah menjadi, kalau kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, darah daging uratnya manusia. Di dalam seluruh kehidupannya, sampai di dalam kesendirian dia, di dalam tersembunyinya dia, di dalam perkara-perkara yang sepelenya dia, syiar dia adalah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan inilah jawaban yang sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah, atina fid dunya hasanah. Ketika kita berdoa kepada Allah, wa fil akhirati hasanah. Ketika kita meminta kepada Allah, berikan kepada kami di dunia ini hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat itu hasanah. A'lal hasanah fid dunya wa a'lal hasanah fil akhirah adalah hayatul mu'min ma'a rabbih. Sesungguhnya puncak kebahagiaan hasanah, yang paling tingginya hasanah di dunia dan yang paling tingginya hasanah kelak di akhirat adalah kehidupan orang beriman dengan Allah, dengan Rabbnya. Karena itu doa terakhir yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua puncak hasanah fid dunya wa fil akhirah. Dan tidak ada hasanah fid dunya dan di akhirah yang bisa membandingi hasanah ini. Dan orang-orang yang telah meraih iman yang seperti ini, banyak dicontohkan kehidupannya para nabi, kehidupannya para ahlul ilm, para ulama pewaris para nabi, kehidupannya orang-orang arifin, orang-orang yang mereka benar-benar hidup itu punya ketinggian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nyata di dalam kehidupan mereka, cermin dari kesenangan hidup mereka. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu sisi, apakah mereka kemudian menjadi orang yang hidup menjauh dari manusia, sembunyi di gua, kemudian tidak berinteraksi dengan dunia? Ini satu sisi. Kalau dia gembira dengan Allah, kalau dia hanya punya kehidupan paling tinggi senang dengan Allah, apakah maknanya seperti itu? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulub. Tidak mungkin orang lepas dari kehidupan itu. Apalagi kalau kita kembali mendapatkan peringatan Allah, zuyyina linnas
hubbus syahawat. Manusia itu dihiaskan senang kepada syahwat. Apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal khars. Manusia itu tabiatnya disenangkan dengan perkara-perkara dunia. Wanita, anak, harta, kebun, kendaraan, dan seterusnya. Dan tidak mungkin kehidupan manusia lari dari hajat ini. Terus bagaimana dia punya kehidupan senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita kembali mendengar apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dari kehidupan senang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu qalbin angkaroha nukitat fihi nuqtatun bayda." Setiap kali fitnah-fitnah kehidupan dibentangkan oleh Allah, dan setiap kali fitnah-fitnah kehidupan dunia ini menyelinap, mencoba masuk, berbicara ke hati manusia. Oh, harta itu gini. Oh, kekayaan itu gini. Oh, tanah yang luas itu gini. Oh, istri itu gini. Setiap kali ini masuk ke dalam hati, maka angkaroha, dia bisa menolaknya. Bukan tidak ada, ada. Angkaroha, dia bisa menjawab. Karena kehidupan kesenangannya kepada Allah. Angkaroha. Kemudian kata Allah, nukitat fihi nuqtatun bayda. Hati itu kemudian dititikkan dengan titik putih. Dan itu berulang dalam kehidupannya. Terus dititikkan sampai hati itu menjadi bayda naqiyah. Hati itu menjadi bersih dan jernih. Kalau sudah seperti ini, itu yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrohu kullahu khair. Semua urusan yang terjadi jadi kebaikan. Jawabannya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhul fitnah. Setiap kali ada fitnah-fitnah kehidupan yang itu adalah tabiat manusia, la tadurruhu, enggak bisa memadorotkan hati. Kalau sudah enggak memadorotkan hati, ya tidak akan memadorotkan akal, enggak akan memadorotkan nafsu, enggak akan memadorotkan perilaku. Yang Nabi mengatakan, saluhal jasadu kulluh. Ya. Apa kata Rasulullah? La tadurruhul fitnah. Fitnah silahkan terjadi, tapi la tadurruhu. Istri silahkan, apa yang terjadi pada istri. Harta silahkan, apa yang terjadi pada harta. Suami silahkan, apa yang Allah jadikan pada suami. La tadurruhu. Tidak punya pengaruh membawa doror ke dalam hati manusia. Tidak pernah pengaruh. Bahkan sebaliknya, setiap kali Allah datangkan fitan, ibtila, zadat, malah bertambah.